Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Saya mau ngucapin dulu selamat tahun baru. Selamat Natal dan tahun baru. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Hits ya, hits keren terus karismatik gitu. Saya juga agak bingung kalau netizen teman-teman yang khususnya di Sulawesi Utara nggak kenal beliau. Beliau ini sudah sangat terkenal dan alhamdulillahnya bisa hadir di ruang podcastnya Literasi Sulawesi Utara. Halo Om Dino, apa kabar hari ini Om Dino? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. sehat. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ini diundang di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Jarang-jarang orang boleh tembus di sini. Yo ilah, yang jarang itu teman bicaranya seorang Dino Gobel, seorang saya mau kenalkan sedikit. Kalau di Sulawesi Utara mungkin se Indonesia Timur tuh sudah kenal Om Dino itu ya. Saya sapanya beliau Om Dino. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Dino Gobel. Gobel ini kan sudah sangat terkenal ya. Dan juga Om Dino ini selain juga aktif sebagai staf ahli gubernur, Staf khusus gubernur saat ini, dan kemudian juga memiliki proses kreatif yang luar biasa. Seorang penulis. Benar ya Om Dino ya, menulis buku yang sekarang nih ada bukunya di sini yaitu Sang Pembuka Gerbang. Sebelum Dila mau pertanyaan soal tema kita hari ini tentang Sulawesi Utara sebagai gerbang Pasifik di utara Indonesia. Iya, betul sekali. Dan memang benar ya gitu. Tapi sebelum kita membahas itu lebih jauh, Dila mau nanya dulu ke Om Dino. Sahabat sobat literasi yang ada. Jadi sapaan kita Om Dino sobat literasi Om Dino. Sobat literasi. Sobat literasi. Dia mau nanya dulu nih ke Om Dino. Proses inspirasi Om Dino waktu menulis buku ini, itu apa yang menjadi inspirasinya Om Dino? Ini pertanyaan susah-susah sedap ini. Pada dasarnya yang menjadi latar belakang ada istilah sekarang bilang passion ya. Yes. Passion itu identik dengan apa? Kalau menurut yang saya alami, saya rasakan, itu sudah sudah menjadi sebuah panggilan, genre destiny saya yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai seorang penulis. Penulis itu lebih dipersempit lagi. Pada dasarnya saya selama 20 tahun itu berkarir ditempa, dibentuk di dunia yang nikmat sekali, namanya dunia jurnalistik. Dengan latar belakang pendidikan di Jawa Post Group ya. Nah, berangkat dari situ ketika 2012, boleh kan flashback? Oh iya, boleh sekali Om Dino. Panjang kok durasi kita. Hujan-hujan begini udah bakso lagi, aduh enak sekali. Tenang habis ini Om Dino. Dari 2012 begitu saya keluar dari Manado Post. Jawa Post Group sejak berkarir dari tahun 98. Saya kemudian menekuni dunia pariwisata, spesialisasi lagi di dunia event organizer. Nah, bergerak direkrut oleh Kementerian Pariwisata di era Pak Menteri Arief Yahya, ikut menangani kawasan Indonesia Timur waktu itu sebagai license. Kemudian dari situ Allah mempertemukan saya dengan pasangan ODSK, Pak Gubernur Oli Dondo Kambe dan Pak Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando. Nah, ketika itu beliau berdua pada bulan Februari 2016 dilantik di periode pertama. Nah, ketika beliau dilantik, awalnya saya diajak oleh Pak Oli dan Pak Stephen untuk membantu memperlancar. Jadi ada sebuah tim dibentuk. Tim ini untuk memperlancar kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh ODSK, kita sebut saja ODSK ya, Pak Oli dan Pak Stephen ini di sektor pariwisata.
Jadi harus ada satu tim eksekutor tanpa mengganggu tim regulator, yaitu para kepala dinas. Waktu itu dibentuklah namanya Satgas Pariwisata, Task Force, Tourism Task Force. Karena waktu itu Pak Oli bilang dan Pak Stefan Dino bantu torang, karena 2016 ini torang akan mulai genjot pariwisata, membuka Asia Pasifik, ada pasar China, sehari awalnya cuma 4-5 pesawat waktu itu dari 12 kota 12 kota. Akhirnya berkembang jadi 8 flight waktu itu dari 12 kota, dan begitu cepat pariwisata itu begitu cepat. Dan ya alhamdulillah Om Dino bisa menjadi penyelaras antara tim kepala dinas, regulatornya dengan stakeholder di lapangan. Nah, tugas waktu itu saya sebut begitu cepat karena turis datang, dia spending money, dan awal-awalnya itu memang kayak durian runtuh ya. Di lapangan orang nggak siap, harus diakui waktu periode pertama 2016 awal-awal. Mau berhadapan dengan gaya, selama ini kita berhadapan dengan style Eropa yang educated, tahu yang namanya sustainable tourism, pariwisata berkelanjutan, pelestarian lingkungan. Ini tiba-tiba datang China, yang waktu itu ya. Nah, tapi syukurlah kita bisa melakukan kerjasama yang sangat baik. Nah, di situ peran kami adalah membuat program ini berjalan baik, tidak hanya berjalan baik, tapi masyarakat selalu memperoleh dampaknya. Kami sebut masyarakat ada dampak, itu Pak Oli Dondo kami selalu berpesan, pariwisata itu adalah tourism for all. Kalau dulu pariwisata itu hanya just government, pemerintah saja yang menikmati, ada event, itu di panggung itu pemerintah yang duduk. Ada acara datang ke Bunaken bawa makanan dos dari Manado, habis itu buang sampah di Bunaken, selesai. Itu periode-periode sebelumnya. Nah, di era Pak Oli Dondo Kambe dan Pak Stephen Kando, turis datang ke Bunaken wajib makan di sana. Tidak ada itu mau bawa-bawa makanan apa semua dari Manado. Jadi memanfaatkan potensi lokal yang ada di betul sekali. Nah, lokasi pariwisata tersebut. Terjadi dampak yang sangat luar biasa di sektor pariwisata, khususnya masyarakat. Nah, BPS mencatat itu ada indikator-indikator yang membuat pengangguran mulai berkurang, kemiskinannya menurun. Bahkan Bappenas itu mengakui dengan beberapa award untuk Pemprov Sulawesi Utara waktu itu. Nah, dalam konteks seperti itu, 2 tahun berjalan, kembali ke kata passion tadi, sebagai seorang penulis, Om Dino itu merasa apa yang terjadi ini adalah sebuah sejarah. Sebuah sejarah. Dila ini kan penulis juga. Nah, ketika seorang penulis itu ketika melihat fakta, itu kayak apa ya? Kayak lihat cookies onde-onde yang Tromso suka sekali. Aduh, ngomong onde-onde lagi hujan-hujan. Suka makan onde-onde. Ya, Om Dino penggemar onde-onde dengan apa itu namanya, serabi. Suka sekali mau makan, tapi bagaimana itu hasrat itu harus terpenuhi. Nah, begitu sensasi itu apa yang susah digambarkan bagi seorang penulis ya. Ketika ada ide muncul, jangan tahan-tahan, harus. Nah, selama ini sejak waktu itu di 2016 saya masih sebagai ketua Satgas Pariwisata Sulawesi Utara. Saya masih tuangkan di Facebook. Kemudian sharing ke teman-teman media capaian-capaian itu. Tapi saya berpikir, ini pelanggaran, ini sebuah dosa tanda petik untuk saya pribadi. Saya penulis, kenapa saya tidak menulis ini? Nah, saya harus menulis apa yang terjadi plus minusnya. Nah, itu sebagai sebuah panggilan. Itu saya bilang, seseorang jangan lari dari passionnya. Apapun jenis passionnya, itu harus dijalani. Karena kalau tidak, sengsara sendiri dia pasti. Tertekan sendiri. Nah, alhamdulillah waktu itu Om Dino mulai mencatat kronologis peristiwa-peristiwa yang terjadi.
Terus ide ini Om Dino lontarkan ke Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Nah, langsung disambut. Yep. Pak Gubernur menugaskan Pak Wagub dampingi bukunya Dino. Yes. Nah, kita mulai melakukan studi-studi kepustakaannya tentang bagaimana pemahaman pariwisata dari sisi terminologi pustakaannya, kemudian bagaimana fakta di lapangannya seperti apa, supaya yaitu ya Om Dino itu dibesarkan dalam tradisi Jawa Post Group yang kalau menulis itu harus ada data, based on data, cara angka. Nah itu keren sekali. Dan buku itu kemudian kita olah. Dan menulis buku ini tidaklah mudah karena memainkan angka, melakukan wawancara di lapangan, dan yang paling sempat juga putus asa. Hampir tidak selesai ini buku karena hanya dikasih waktu 6 bulan menulis. Oh my God. Ya, karena harus mengejar di launching di ulang tahun Pak Gubernur. Okay. Di akhir tahun itu 2017 ya. Nah, terus yang membuat ada challenge tersendiri adalah mentor penulis buku ini Pak Wagub langsung. Waduh, ini sahabat saya, beliau ini kayak dosen. Dia periksa mulai dari outline, diperiksa terus bab per bab. Kita adu argumen. Waduh, ya karakternya beliau kan ini menarik. Nah, terus ketemu Pak Oli juga kita diskusi. Saya memang harus ketemu beliau berdua karena saya harus ingin menulis utuh ya. Kenapa harus ada pariwisata dan kenapa Pak ODSK itu harus pasar China dan kenapa harus Lion Air? Waktu itu kan kita mengenal. Bayangkan Dil, Om Dino harus mengajak Pak Oli, Pak Stephen, ini dua pemimpin Sulawesi Utara yang sangat inspiratif. Pak, tolong dong kontemplasi lagi bagaimana detik-detik pelantikan, terus bagaimana kronologi sehingga hanya dalam sekejap Pak Oli itu bisa meyakinkan Pak Jokowi, Pak Menteri Perhubungan waktu itu Pak Jonan, ayo Pak, pesawat ini harus pakai ini diizinkan terbang. Sehingga ada satu bab itu Om Dino itu harus mengontak Pak Rusdi Kirana, owner Lion Air, tapi nggak sempat ketemu karena nggak bisa dikontak. Tapi keterlibatan Pak Rusdi Kirana itu Om Dino minta dari Pak ODSK ceritakan apa yang terjadi. Kalian bisa meyakinkan Rusdi Kirana dan staf-stafnya mulai Om Dino kumpul data. Dan luar biasa ketika ini buku selesai, Om Dino diajak jalan tugas ke Kinabalu di Sabah waktu itu, ketemu dengan menteri di sana, Menteri Pariwisata dengan Pak Gubernur, ketemu juga Pak waktu itu dubes beliau, dubes Malaysia. Dia lihat, hei kau yang namanya Dino Gobel, siap Pak RK. Waduh, kau menulis seperti kau ada di peristiwa itu. Saya di satu sisi bangga, tapi apa ya di sisi lain, ya itu ini sebuah pengakuan untuk sejarah pariwisata Sulawesi Utara. Nah, itulah kembali ke pertanyaan Dila dari awal, apa yang memotivasi, yaitu passion secara pribadi. Di sisi lain juga Om Dino ingin meninggalkan sebuah Sulawesi Utara itu harus ada sebuah story, the real story, sejarah bahwa di era ODSK pariwisata itu bangkit menjadi leading sektor. Kalau selama ini Sulawesi Utara itu pariwisata mau bangkit atau nyanda, orang tahu ada Bunaken pasti turis mau ke sana. Dulu pikir begitu. Leading sektornya adalah pertanian, perkebunan, perikanan, kayak begitu. Nah, tapi di era ODSK ini pariwisata itu mampu menjadi sebuah ikon yang membuat masyarakat percaya. Mampu dan membuat masyarakat percaya. Walaupun kemarin kita sempat diterpa yang namanya pandemi. Menjadi bertolak dari bukunya Om Dino yang dilayakin bahwa silakan Om Dino. Om Dino butuh ini. Sudah tisu ini. Ini lampu terang sekali. Jadi Om Dino, izin Om Dino.
Kemarin bertolak dari soal pandemi, Om Dino. 2 tahun kita dihajar oleh pandemi. Yang ibaratnya itu pandemi itu nggak main-main gitu kan. Kita benar-benar waktu itu Dila juga sempat merasakan efek yang luar biasa. Semua pariwisata apapun itu lumpuh waktu itu. Betul. Strategi. Kalau tadi Om Dino bercerita soal strategi. Bagaimana proses kreatif kemudian hadir sebuah karya yang luar biasa ini. Bahkan Dila pas baca tuh terkagum-kagum gitu. Ini seorang jurnalis yang sekarang menjadi staf ahli gubernur, staf khusus gubernur, dan kemudian menjadi seorang memiliki karya yang luar biasa. Wisata pasca pandemi, strategi untuk tetap Sulawesi Utara itu menjadi gerbang yang terus terbuka gitu, menjadi filter prosedur kesehatan mancanegara, dan itu selalu melirik ke Sulut. Itu seperti apa strateginya, Om Dino? Pertanyaannya panjang sekali. Luar biasa. Tapi itulah duta literasi begitu. Iyalah. Oke. Jadi berarti tolak penjelasan tadi. Penjelasan tadi itu juga ini yang Om Dino mau tegaskan. Di situ ada sebuah deklarasi. Di buku itu mendeklarasi bahwa melalui Pak Oli dan Pak Stefan itu Sulawesi Utara menjadi pintu gerbang. Yes. Selama ini orang berpikir turis mancanegara itu dari Asia Pasifik itu hanya Bali Lombok. Orangnya tahu direct flight langsung Bali. Nah, di periode pertama itu Manado Sulawesi Utara mampu membuktikan bahwa kita adalah destinasi investasi dan pariwisata di utara Indonesia, sehingga waktu itu Pak Jokowi kemudian menyebut kita ini gerbang Pasifik. Dan di buku ini kan kata pengantarnya Ibu Puan Maharani juga ada kata-kata seperti itu, sehingga sebuah pernyataan tentang gerbang Pasifik. Dan Pak Oli itu di buku ini kami tidak mengkultuskan, tapi kami mengangkat fakta. Beliau itu yang membuka gerbang. Jadi tokoh nasional kita Pak Samratulangi itu sudah meramalkan ke depan nanti Sulut ini akan berperan di era Asia Pasifik. Ada posisi strategi. Kemudian gubernur-gubernur selanjutnya juga menegaskan hal itu, memulai itu. Kita mengingat Pak almarhum Dr. Esa Sarundayang, juga itu beliau sudah memulai meletakkan fondasi itu. WOC, GTI itu event yang nggak main-main event nggak main-main. Nah, itu sebuah hal yang istimewa. Nah, hadirlah sosok Pak Ode. Kita menyebut ini gerbangnya sudah dibuka. Nah, ketika gerbang dibuka ini bagaimana? Tadi saya sudah jelaskan ada dampak ekonomi kemasyarakatan terjadi. Nah, muncul pertanyaan, kita dihajar COVID kemarin. Nah, memang itu pukulan telak waktu. Orang begitu percaya diri dengan ungkapan bahwa tourism is never die. Tambang boleh habis, pariwisata itu tidak akan tidak pernah selesai. Tiba-tiba ungkapan itu kena pukulan. Kita pandemi datang, pariwisata selesai. Gitu ya. Harus memang zero. Okupansi, load factor. Jadi okupansi itu tingkat hunian hotel itu nol. Load factor pesawat kosong, tidak ada yang terbang. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu kembali yang saya katakan tadi, kan muncul pertanyaan waktu pandemi. Bagaimana pariwisata Sulut? Kita yang lagi di puncak-puncak tiba-tiba jeklek. Langsung jeblok gitu kan, agak ngeri kelihatannya. Nah, itu yang kita bilang tadi di periode awal. Pak Oli dan Pak Stefan ini, Pak Oli Dondo Kami dan Pak Stefan Kando mampu meyakinkan ke masyarakat pariwisata ini adalah ikon yang bisa membangkitkan perekonomian Sulawesi Utara. Bahkan saya lupa mengatakan bahwa dulu itu orang malu kerja di bidang jasa. Coba dulu kalau mau masuk hotel, di luar hotel, ketemu roomboy, itu kadang-kadang dia sembunyikan di muka, housekeeping, bersih-bersih kloset, toilet. Tapi sekarang orang nggak malu dong, percaya diri. Berlomba-lomba orang masuk pariwisata. Dulu
profesi itu orang berpikir ASN itu profesi yang keren. Yang keren. Sekarang berlomba-lomba orang masuk di perhotelan. Yes. Karena apa? Gajinya jadi besar, tunjangan-tunjangan. Bahkan ada beberapa hotel itu gaji standarnya itu di atas UMP malah. Ditambah tunjangan, dia bisa terima di atas 5 juta. Nah, seperti itu. Nah, waktu pandemi, berdasarkan kepercayaan diri masyarakat terhadap pariwisata pasti akan bangkit kok. Dan terjadi sebuah konektivitas hati kita mau bilang secara emosional antara masyarakat dengan Pak Oli dan Pak Stefan, wah pasti beliau berdua akan membangkitkan lagi pariwisata. Nah, sehingga ketika pandemi terjadi itu sebuah miracle ya. Berkah saya mau katakan bahwa yang bergerak waktu pasca Maret kan kita kena itu Maret 2020 ya. Di akhir tahun pertengahan tahun 3 bulan sesudah Maret tiba-tiba yang bergerak ini adalah stakeholder pariwisata. Swasta yang menginisiasi. Orang jangan panik, kecewa itu human, manusiawi. Tapi ayo bangkit bersama. Teman-teman Asita, itu Asosiasi Travel Agent. Di situ ada tokohnya, di situ sahabat saya Ibu Mary Karawan, Ibu Modi Paat, Pak Leo Parangan. Itu terjadi kekompakan yang luar biasa. Mereka kemudian menginisiasi. Nah, inisiasinya apa? Ayo terus bikin kegiatan awal mencari tahu di mana ini teman-teman pariwisata yang kena dampak. Dan alhamdulillah puji Tuhan ada ungkapan tiap era ada orangnya. Tiap orang ada eranya. Pak Oli Nundu kami strateginya gitu. Dia meng-hire satu diplomat aktif dari Kemlu, namanya Pak Henry Kaicili dari Paris. Waktu itu beliau diambil, ditaruh jadi kepala dinas pariwisata. Ini Pak Oli ini dan Pak Stefan itu ibarat main catur. Kita jangan mati. Pariwisata daerah lain, lihat Bali waktu itu kan stres semua. Oh iya. Tapi Pak Oli itu fresh terus. Nah, dia mengambil ini sehingga hidup. Regulatornya hidup. Kehadiran Pak Henry sebagai kepala dinas bisa bermain yang saya istiklalkan adalah mampu menciptakan sinergitas. Kolaborasi. Sekali. Tertarik saya mati mencari istilah. Kolaborasi yang bersinergi antara swasta dengan pemerintah. Apa yang terjadi? Lahirlah program. Di satu sisi kita bikin kegiatan-kegiatan sosial, mengumpulkan sumbangan dari sesama pengusaha. Artinya ada sebuah rasa tahu diri ya. Sekitar 4 tahun di 2016 ke 2019 mereka banjir duit karena pariwisata. Nah, ketika pandemi, ayo kita berbagi dan itu dilakukan tanpa paksaan. Mereka jualan pakaian. Iya. Apa hasilnya dikasih kemana? Ke teman-teman charity charity. Charity movement. Celah bahasanya. Nah, ini yang dilakukan mereka memberikan motivasi kepada karyawan hotel, restoran yang dirumahkan. Nah, ketika ini terjadi, Pak Gubernur dan Pak Wagub itu bersama Pak Kepala Dinas kemudian merancang kegiatan melakukan pelatihan-pelatihan. Akhirnya diisilah dengan life skill, meningkatkan, menguatkan. Nah, itu etapa awal ketika pandemi tadi menjawab strategi tadi. Jadi istilahnya kita perkuat dulu fundament ini, yang di bawah yang hancur. Fondasinya kita bangkit lagi. Betul. Nah, ketika ini fondasi mulai menguat, kolaborasi terjadi, pusat melihat kita, Kementerian Pariwisata melihat, di Sulut gila ya. Stakeholdernya sama pemerintah bersatu. Masuklah investor, gila kan di era pandemi, puncak pandemi 2020 itu masuk investor Hotel Luansa. Yang Dila ingat juga waktu itu mungkin karena efek itu masyarakat pun itu kemudian berbondong-bondong akhirnya terciptalah sebuah UMKM. Banyak banget kemudian masyarakat bergerak untuk bagaimana dia bisa survive. Akhirnya dia muncullah ide-ide untuk membuat UMKM yang lantas mungkin itu juga ya Om Dino yang itu juga
Yang menguatkan ya. Kelebihan Sulawesi Utara ini kan kita memiliki SDM yang cerdas, Jadi ketika pandemi jatuh kita anjlok, kemudian melakukan teknik survival di situ, kita bisa survive. Pemerintah, Pak Oli, Pak Stephen, Kepala Dinas itu merangsang orang untuk berkreasi. Lahirlah UMKM online. Saya ingat di Kota Mobagu ya, waktu puncak COVID, Kota Mobagu itu dinas pariwisatanya di akhir 2020 melontarkan ungkapan restoran take away. Restoran take away. Jadi datang belanja tapi langsung bungkus, bawa pulang. Kemudian lahir yang namanya sistem online. Nah, sementara dari pusat mulai muncul istilah staycation, work from home. Nah, mulai muncul UMKM online. Betul yang Dila bilang, itu banyak sekali. Dan mereka bisa berkreasi. Lahir berbagai platform. Platform digital kan, yang e-commerce-nya. Itu lahir. Itu luar biasa. Patris Sagai, itu anak-anak muda hebat. Mereka bagian dari yang Dila ada bilang itu tadi. Nah, sehingga ini semua penuh keyakinan menyadari pariwisata pasti bangkit. Jadi ada ungkapan yang ada satu tagline yang bilangnya sebelum pandemi, kalau bukan Torang yang melakukan siapa lagi? Siapa lagi ya? Betul. Awareness itu, gila. Saya selalu mengatakan bahwa itulah miracle, mujizat, berkah yang dimiliki Sulawesi Utara, yang berhasil diciptakan Pak Gubernur Oli Dondo Kambe ke masyarakat percaya. Ayo kita bangkitkan pariwisata. Nah, sehingga ketika ini pemerintah pusat turun, mulailah mereka mendampingi pelatihan-pelatihan. Nah, ketika ini terjadi, itu saya katakan, investor mulai percaya. Bayangkan di akhir 2020 datang investor yang saya mau katakan, tidak apa-apa saya sebut namanya, yaitu Luansa, Hotel Luansa. Saya lupa nama holdingnya apa. Semua orang kaget, gila enggak? Di era pandemi orang bangun hotel. Bangun hotel di satu hotel kosong. Maksudnya apa ini? Tapi jawaban ownernya, keluarga Wanandi itu, jawabannya bahwa Sulut pasti bangkit. Karena dia punya gubernur yang punya komitmen terhadap pariwisata dan masyarakatnya open minded terhadap sektor ini. Nah, mereka bayangkan hanya 7 bulan, 2021 langsung diresmikan. Nah, ini menjadi ikon bahwa Sulut itu begitu dipercaya oleh investor. Nah, dari situlah kita mulai bangkit. Sesudah kepercayaan Luansa tiba-tiba di luar dugaan. Pak Oli itu dikontak oleh anak perusahaan dari Singapore Airlines. Namanya Scoot Tiger Air. Di semua kota di Indonesia dia tidak mau buka. Dia bilang kami datang dari Singapura, kami percaya Manado waktu itu. Kami buka Manado. Pak, penumpangnya dari mana? Tidak, Manado pasti ini. Kalau pasti akan dibuka antara chicken dan egg, telur atau ayam. Kami memilih mulai. Terbang kosong, pulang kosong waktu itu. 2021 awal. Kemudian muncul kepercayaan pemerintah pusat. Samratulangi dengan Soekarno-Hatta dijadikan 2 bandara pertama yang boleh menerima flight dari luar negeri waktu itu. Direct ya? Direct. Nah, itu yang saya katakan bahwa gerbang Pasifik ini berhasil dipulihkan. Cara memulihkannya ternyata kuncinya satu. Saling percaya, trust. Jadi ada keseimbangan. Trust ini tercipta antara pemerintah dan masyarakat. Tercipta di periode pra-pandemi. Di saat pandemi ini menjadi modal kita bangkit bersama. Jadi tidak ada mau bilang pariwisata itu nama A, nama B, nama C. Nah, semua pariwisata Sulut itu bangkit bersama. Pak Oli, Pak Stephen itu memotori. Nah, sehingga alhamdulillah pada beberapa waktu lalu Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP mengajak Pak Oli berangkat ke Korea Selatan. Betul. Itu bagaimana kemajuan wisata Sulut setelah Pak Oli mempromosikan di Korea waktu itu. Nah, ini pasti lari ke secret number ini. Tetap ya, para K-popers di rumah juga pasti pengen tahu gimana kok bisa. Karena teman-temanku, jujur aja Om Dino, teman-teman yang di Jakarta karena di sini
datangnya itu tanpa perlu dibayar gitu ya. Ibaratnya bukan hanya dari Jakarta, kayak teman-teman yang di seputaran sini, ada dari Ternate, Gorontalo, ya itu sampai datang Makassar, Surabaya ada. Iya, Makassar, Surabaya semuanya datang, dan itu mereka bilang ya hitung-hitung kita cuma bayar uang tiket gitu loh. Betul. Itu mendaftar itu kalau salah 20 ribuan ya. Iya. Tapi ketika dicek hari hanya itu hampir 30 ribu. Wow. Makanya artinya itu antusiasme masyarakat ya. Ya itulah Pak Gubernur kita, beliau selalu mewujudkan pemerintah tugasnya juga harus bisa menyenangkan masyarakat. Makanya kita kan provinsi yang penuh kebahagiaan. Happiness. Provinsi bahagia. Nah, jadi kembali ke cerita tadi, story tadi bahwa pariwisata ini insya Allah, ini lampuin lampu baru itu, sekali. Pariwisata ini akan terus bergulir, akan bangkit. Kita akan istilahnya Pak Gubernur, kita akan mengadop situasi yang ada sekarang. Disebut situasi yang ada sekarang itu market digital. Kita push berbagai strategi promosinya, strategi marketingnya untuk penjualan sellingnya, ya penekanan pada unsur digital, sebagaimana di para masyarakat kita lakukan. Kemudian di sisi lain Pak Gubernur juga mempush lahirnya ada satu istilah change behavior ya, dalam dunia pariwisata pasca pandemi ini. Orang itu turis datang ke suatu tempat itu, dia menginginkan sebuah fresh oxygen, destinasi yang outdoor, destinasi yang tidak terkurung dalam ruangan, yang lega gitu. Kalau datang tuh orang bisa menikmati alam. Makanya kemudian dipush destinasi alam terbuka. Hasilnya kita mendapat pengakuan. Sejak 2021 kita mendapat award untuk award desa wisata, desa wisata terbaik yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. 2021 itu adalah desa Tumaluntung. Tumaluntung ya? Di Minahasa Utara. Kemudian 2022 ini ada desa Budo. Mangrove. Kemarin juga dibuka TBM-nya di sana. Taman bacaannya. Sehingga luar biasa. Kita harus beradaptasi dengan situasi. Nah, pariwisata ini harus kita bangkitkan. Cara membangkitkan itu kita tidak lagi menjadi sebuah marketing arogan ya. Saya bilang marketing arogan itu apa? Hei turis, ngana mau datang atau ngana mau nyanda, ini kita pikukis. Kita pe Bunaken seperti ini, kita pilih Kupang seperti ini, macam-macam. Tidak. Sekarang yang kita orang lakukan sebagaimana arahan Pak Gubernur Widodo Kamil, Pak Stephen Kando adalah apa kebutuhan turis, kita bikin di sini. Kita penuhi. Tujuannya apa? Supaya dia long stay, supaya dia repeat tourism, yang mau kembali lagi, spending money, kayak begitu. Ini kita lakukan semakin termotivasi. Tadi award tadi yang saya bilang muncul lagi kan dari Pak Presiden, destinasi super prioritas Indonesia. Ini kan Dila, ini luar biasa. Orang dulu tidak pernah berpikir Bunaken aja menjadi the new Bali di era Menteri Arif Yahya, tidak pernah disebutkan. Tapi kemudian tiba-tiba masuk destinasi super prioritas ini. Orang bertanya, where is Likupang? What happened about Likupang Dino? Ada apa? Ada apa di sana? Itu kan apa? Pak Gubernur mampu melobi. Tidak sekedar lobi, tapi mau meyakinkan bahwa, hey, pemerintah pusat, kami di sini ada fresh destination yang natural, alam terbuka. Datang ke tempat kami. Walaupun memang harus diakui waktu awal-awal infrastruktur Likupang itu masih sangat kurang. Keterlibatan masyarakat. Betul. Kesadaran masyarakat juga gitu kan. Tapi itulah dengan ditetapkannya destinasi super prioritas ini bagian dari strategi Pak Gubernur
melakukan penyesuaian dengan kebutuhan turis mancanegara. Pasca pandemi, mereka butuh alam-alam terbuka. Nah itu Likupang diterima menjadi destinasi super prioritas Indonesia, dan dia bisa menjadi alternatif ketika turis datang berkunjung maupun MICE itu meeting insentif conference, melakukan meeting. Nggak hanya stuck di Kota Manado yang macet, tapi nanti insya Allah nanti Bunaken Likupang ini akan hadir fasilitas-fasilitas conference di sana sehingga merata. Begitu. Wow, hebat banget ya Om Dino. Dia jadi semakin, kemarin beberapa kali ke Likupang memang agak speechless dengan lokasinya yang semakin bagus, infrastrukturnya yang semakin luar biasa gitu, penerangannya yang mungkin lebih ditambah lagi gitu kan. Betul. Jadi dan memungkinkan juga mungkin Om Dino. Tunggu, saya mau tambah soal Likupang. Ada orang sering berpikir begini, kenapa di Likupang itu mana DP building-building, gedung-gedung, katanya ada gedung mewah. Ini sebuah pemahaman yang keliru. Di Likupang itu strategi ekoturism. Nah, pengelolaannya itu kita menghadirkan akan dihadirkan dan sementara dibangun itu fasilitas-fasilitas yang itu prinsip sustainable tourism. Bukan bangunan-bangunan besar yang mewah. Menghilangkan unsur ini. Malah menghancurkan alam sekitar, tapi akan nanti dihadirkan cottage yang mahal, tapi menyesuaikan dengan kondisi kontur alam setempat yang lebih natural. Nah, seperti itu sedang dibangun. Itu tidak mudah ya, back to nature. Kata orang back kalau to nature. Back to nature itu katanya kita kembali ke alam, tapi kalau untuk soal pariwisata itu memang butuh PR yang luar biasa dan di kepemimpinannya beliau ini dan dibantu oleh staf khusus yang luar biasa. Om Dino, secara geografis kan Sulut sangat dekat dengan gerbang Pasifik negara. Betul kan. Apalagi yang akan menjadi target itu untuk menarik kunjungan wisata ke Sulut itu kan tentu dari tadi yang sudah disebutkan Om Dino, ada dari mulai Tiongkok gitu ya, dan beberapa. Apakah ada lagi nggak target selain mungkin tamu-tamu kita dari Tiongkok gitu? Jadi begini, berbicara gerbang Pasifik ini pasca pandemi ini sudah mulai terbuka lagi. Kemarin itu berapa bulan lalu Pak Gubernur 2 kali berangkat ke Korea. Kemudian bulan lalu Pak Kadis Pariwisata Provinsi Pak Henry Kacili membawa beberapa stakeholder meeting di Seoul. Nah, jadi untuk saat ini beberapa pasar Asia itu sudah melirik Sulawesi Utara dan siap action akan segera mulai. Yang pertama adalah Korea Korea Selatan. Insya Allah butuh dukungan doa dari masyarakat melalui maskapai milik Korea, Jeju Air. Awal tahun mereka akan terbang. Ada berapa lagi ada pematangan, hitung-hitungan yang mereka lakukan. Secara internal, mereka akan terbang dari kota Jeju, kota Seoul ke Manado. Nah itu. Nah, tapi sambil menunggu Jeju atau apapun maskapai yang akan terbang direct flight ke sini, mulai Januari itu turis Korea sudah mulai masuk. Nah, terbukti nanti tanggal 6 Januari itu ada sekitar 10 sampai 15 wisatawan Korea, mereka akan landing. Masih 10 sampai 15 orang. Kan harapannya Om Dino, ya kan? Terong terbiasa waktu dulu itu Tiongkok ketika datang 1 bulan itu 10.000 loh. Iya, makanya kan. Ini pandemi kan kita langsung ini. Pandemi ini pelan-pelan. Nah, kemudian akan datang juga di pertengahan minggu kedua itu turis-turis spesialis golf dari Korea. Mereka akan main di Likupang itu tidak sekedar hotel di sana, tapi ada juga golf. Para golfer. Kita menjadi destinasi golf Korea yang antusias mereka lirik. Nah,
Nah, terkait dengan Korea ini, menarik. Korea ini kalau dalam dunia pariwisata ini salah satu negara yang mendapat julukan namanya fragrance market. Kalau kata fragrance itu kan orang identik dengan kata ketakutan. Artinya mereka ini pang bahitung dan pang worry sedikit. Betul nggak kita mau ke sana? Kurang merasa secure sama ininya ya. Jago sekali nih duta literasi ini, banyak istilah memang. Oke, baiklah. Dia mau ke sana, aduh, ada apa di sana? Nah, apalagi waktu pandemi, bagaimana penanganan prokes, prosedur kesehatannya di sana? Saya kalau sakit gimana, makan minumnya seperti itu. Korea mikirnya banyak. Dia punya banyak pertimbangan lah untuk soal. Nah, kembali saya mau sebut lagi nama Pak Oli Dondo Kambe ya. Maaf kalau saya bukan bermaksud mengkultuskan beliau, tidak. Tapi beliau ini jitu strateginya. Beliau membaca ini psikologis marketnya Korea yang fragrance ini. Dilobilah. Lobilah ke para pemangku kepentingan di Seoul. Bagaimana supaya mereka tidak takut datang ke Sulawesi Utara, ke Indonesia khususnya Seoul. Jawabannya adalah ambil influencer mereka, influencer orang Korea, orang yakinkan datang ke Manado, bahwa di Manado ini aman. Apa yang terjadi? Muncul ide brilian Pak Gubernur, kontak dengan kedutaan di sana, Pak Kadis Pariwisata, kemudian diterbangkan ke Seoul, melobi K-pop didatangkan. Itu tidak sekedar mau menyenangkan masyarakat sebenarnya. Ini yang harus saya mau jelaskan. Iya. Tujuan dari kenapa kemudian hadirlah secret number ke Sulawesi Utara. Nah, di balik itu memang ada tujuan Pak Gubernur ingin menyenangkan hati masyarakat pas pandemi. Ayo, orang happy lah. Manado ini, Sulawesi Utara ini damai, aman, nyaman. Itu. Tapi di balik itu tadi ada sebuah strategi jitu untuk meyakinkan ke masyarakat Korea, napa yang unipe artis-artis datang Manado aman nyaman, safety. Dan secret number ini number one di Korea. Kehadiran mereka. Salah satu K-popers yang memiliki nama baik ya di Korea. Iya, benar-benar. Kehadiran mereka itu jadi perbincangan di Seoul. Ada satu kota, satu provinsi di Indonesia namanya Sulawesi Utara ini menghadirkan viral lah. Apalagi kan di Secret Number ada yang dari Indonesia ya, asal Bali, si Dita ya kalau tidak salah. Dan itu menjadi benar strategi marketing yang kadang-kadang sulit terbaca. That's Oli Dondo Kambe. Beliau tidak mau kasih lihat, tapi orang harusnya tahu. Dan ini untuk masyarakat, beliau kan untuk masyarakat. Apa yang terjadi? Minggu lalu, agen-agen Korea mulai mengontak teman-teman. Dan orang tes dulu 1 bulan 40-50 orang dibagi per minggu. Dan tantangan kita sekarang karena secara teknis kita baru punya Scoot Tiger Airlines dari Singapura ke Manado. Scoot lagi moratorium. Disebut moratorium membatasi seat penumpang dari Korea yang transit di Singapura masuk ke Manado dibatasi 15-20 orang karena sisanya itu adalah milik dorang kan yang beli dari seluruh dunia sudah check-in lewat ini jatahnya Scoot. Nah, Pak Gubernur lagi melobi Scoot untuk menambah dari 3 kali seminggu. Awalnya mereka 2 kali seminggu di pandemi, sekarang jadi 3, kiranya bisa jadi 4 kali seminggu sehingga turis Korea sambil menunggu direct flight langsung dari Seoul bisa lewat Singapura, flightnya akan ditambah pakai Scoot. Nah itu yang saya mau katakan strategi pasca pandemi gerbang Pasifik itu kita membutuhkan pemimpin yang jeli membaca. Tidak hanya menciptakan market, tapi memahami ini orang ini apa, kebutuhannya bagaimana, seperti apa. Seperti kita melihat sesuatu yang cantik indah di sana, jangan hanya melihat ini, melihat fisiknya tampak luar. Tapi saya selalu mengatakan Oli Dondo Kambe strategi tourism strategi adalah ada apa di balik itu, angle lainnya, ada apa. Kita harus pahami,
melihat gelas ini ada tulisan PLN. Tapi apa sih maksud PLN menulis ini? Dilihat dari sisi itulah yang kita lakukan sekarang. Hanya pariwisata itu, kerja pariwisata itu melelahkan tapi asik. Iya. Challenging. Sehingga yang terjadi ini semua adalah miracle ini Om Dino tuliskan di babak pertama ini. Tujuannya apa? Saya sebagai staf khusus, hidup saya digaji per bulan, pekerjaan saya digaji per bulan pakai duit rakyat dari APBD. Nah, sayang kalau tidak ada sebuah dosa besar bagi saya kalau saya tidak melakukan pertanggungjawaban moral ke publik. Nah, salah satu pertanggungjawaban saya ini saya menulis di buku dan juga di Facebook. Silakan dibuka Facebook saya, walaupun kadang-kadang di Facebook itu juga sedikit lebay, pemilihan maksud pisang goreng. Tapi saya menulis. Itulah pertanggungjawaban, laporan pribadi saya kepada masyarakat. Ini duit kalian ikut menggaji kami per bulan. Inilah pertanggungjawaban kami. Kami pekerjaan yang dikerjakan ini diberikan informasi kepada masyarakat. Dan hari ini juga Om Dino hadir di sini bagian dari memberikan informasi kepada masyarakat bahwa apa yang sebenarnya telah dilakukan selama ini sebagai staf khusus. Bahwa hidup ini adalah sebuah ibadah dan apa nikmat Allah yang kita rasakan, kita dapatkan ini, kita harus melakukan sebuah testimoni, sampaikan nikmat itu kepada itu adalah surat Ar-Rahman ya. Maaf, ilmu agama saya masih di bawah telapak kaki saudara-saudara yang lain. Masih belajar, tapi secara agama, secara pribadi yang saya hayati adalah itu pesan Allah dalam surat Ar-Rahman itu, ungkapkan, nyatakan nikmat Allah yang kau rasakan, jangan kau pendam sendiri. Nah itu nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan. Itu sebabnya Om Dino harus menulis. Insya Allah butuh dukungan, nanti ada episode kedua bukunya. Amin. Judulnya sudah ditemukan, Miracle of Tourism, yang mampu pasca pandemi, lagi dalam tahap penyusunan. Seperti itulah kira-kira. Kakak Dila. Dan kembali lagi ke yang Korea tadi, Dila rasa bahwa ketika didatangkan mereka ke sini itu menjadi sebuah promosi bertutur di negaranya. Karena dia adalah marketing gratis. Marketing gratis. Jadi double double kebermanfaatannya. Om Dino, secara sebenarnya banyak sih pertanyaan Dila yang pengen Dila ungkapkan itu. Mungkin terakhir Om Dino. Sulut ini kan sebenarnya dia tuh dulu tuh kan punya sejarah panjang dengan banyak beberapa negara yang kemudian sangat tertarik dengan Sulawesi Utara ini. Salah satunya itu adalah Inggris. Dan ada nggak sih ketertarikan karena Dila senang sekali dengan negara itu? Jadi Dila pengen karena kan waktu itu yang mungkin sependek pengetahuan Dila bahwa Alfred Russel Wallace itu kan pernah berkunjung ke Manado, Likupang dan Tomohon gitu ya. Bitung juga mungkin ya. Ada nggak ketertarikan bahwa pariwisata di Sulawesi Utara tuh ingin buka mungkin galeri atau museum yang juga bisa menarik perhatian mereka untuk kembali datang ke. Ini pertanyaannya Dila sekaligus usulan. Ini bagian dari mungkin boleh Pak Gubernur, mohon maaf. Ini memang sudah ditangkap oleh Pak Gubernur. Waktu kita mau membangun museum, ada beberapa masukan dari teman-teman stakeholder, termasuk kaum akademisi. Jadi pola pengembangan pariwisata Sulawesi Utara itu kita ada yang namanya pentahelix A, B, C, G, M. A itu akademisi. Nah, di akademisi ini kita sering melibatkan teman-teman profesor doktor yang bisa melakukan dasar-dasar saintifik sebuah program wisata. Kemudian B-nya itu businessman. Businessman itu teman-teman asosiasi, ASITA, ASPI, HPI, IP, macam-macam. Nah, itu mereka bergerak, PHRI, teman-teman perhotelan.
Kemudian ada C ini community ini kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat, ada Pokdarwis, kelompok sadar wisata itu yang mendorong lahirnya Tumaluntung, kemudian Budo sebagai desa-desa wisata bertaraf nasional dapat award itu. Masyarakat yang bergerak di sana. Nah, G government. Nah, government ini penting. Tidak pariwisata Sulut dulu itu hanya berbicara tentang provinsi. Sinergitas kolaborasi dengan lokal government kabupaten kota kurang terjalin. Nah, di era ODSK ini di-push, maka cakep sekali. Apalagi kondisi sekarang sangat bagus. Sinergi antara para bupati wali kota itu begitu terjalin. Kemudian M. Nah, ini background saya. Media. Jangan pernah alergi pejabat pengusaha. Jangan pernah alergi. Oh iya, apalagi di zaman digital, maaf Om Dino juga potong. Iya, zaman digital sekarang media tuh penting sekali ya. Penting, makanya sangat disesali kalau masih ada oknum pejabat, oknum pengusaha yang mau menjalankan sebuah program pemerintah atau program bisnisnya ini kurang memanfaatkan jaringan media sosial kayak begitu. Nah, ini penting. Nah, pola pentahelik ini kita bergerak bersama sehingga masukan-masukan kembali ke pertanyaan tadi, dikumpulkanlah jejak-jejak sejarah ini yang akan dimasukkan dalam sebuah museum. Termasuk juga di Bitung itu kan ada wisata Walase yang dibangun teman-teman dinas pariwisata di sana. Bahkan KEK Likupang, administrator di sana, timnya Ibu Pakwita Wijaya itu mengembangkan scientist tourism di sana. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang datang. Kemudian mari lihat ini ada jejak garis Walasenya. Kemudian di sana juga bisa sambil nonton birdwatching. Macam-macam. Luar biasa. Berarti memang sudah ada arah-arah ke sana ya Om Dino. Oke Om Dino, terakhir Om Dino, kita harus menutup karena ini tadi Om Dino udah wanti-wanti Dila. Tapi akhirnya saya bisa menyandra Om Dino, teman-teman. Terakhir Om Dino, mungkin bisa kasih bocoran nanti ada event-event apa lagi yang akan hadir di Sulawesi Utara, dan pesan Om Dino buat sobat literasi yang ada di rumah, bagaimana untuk menyikapi atau kemudian menjadi masyarakat yang cinta terhadap wisata di Sulawesi Utara. Panjang sekali. Suka bener ya kalau dia ngomong ya. Jadi pada prinsipnya tetap program pariwisata itu akan terus berlanjut, dari sisi strategi promosinya. Event-event lebih besar itu akan kita lakukan. Salah satunya itu bersama dengan Kementerian Pariwisata itu sudah ditetapkan Sulawesi Utara itu memiliki 5 event nasional, namanya Karisma Event Nasional itu Ken. Kalau daerah lain, provinsi lain hanya 1-2 event. Sulut kita punya 5 masuk. Itu ada lain turnamen flower, pemohon macam-macam. Bahkan tahun ini tahun depan Manado masuk. Itu akan bergerak bersama nanti dikolaborasi, juga akan dihadirkan kayak K-pop kemarin, mungkin BTS, cuma dia akan kemarin kena ini kan militer itu wajib militer. Insya Allah tahun depan bisa dihadirkan. Dan yang tadi bicara soal pesan, mohon maaf tidak bermaksud berlebihan. Teman-teman pasti lebih hebat, lebih jago, tapi dari saya selalu mengajak bahwa marilah kita jangan memungkiri ketika Tuhan memberikan sebuah passion kepada kita. Apapun itu, marilah kita ungkapkan dalam sebuah kebaikan bagi banyak orang. Nggak usah pikir-pikir kebaikan begitu banyak di sana-sana, tapi memulai dari lingkungan di sekitar kita, keluarga kita, menyenangkan hati keluarga. Dan membuat ini menjadi sebuah inspirasi apa yang kita lakukan. Sehingga terakhir saya ingin katakan salah satu tantangan kita di Sulawesi Utara itu adalah budaya menulis. Kita masih kurang. Sehingga ada banyak masukan destinasi storytelling kita masih kurang. Sejarah tentang ini kurang. Nah, itu bekerja sama dengan Kadis Kebudayaan itu sekarang lagi digencar dilakukan. Nah, itu menjadi motivasi bagi kita.
mulailah kita belajar menulis. Apa yang kita lihat, istilah jurnalistik mengatakan kita melakukan sebuah reportase. Ada apa di situ? Yang positif kita angkat. Citizen journalism. Citizen journalism. Artinya kita lawan ada itu apa yang namanya hoax itu, orang suka membuli, menciptakan yang tidak benar, tidak sesuai fakta. Kita lawan dengan menulis tentang kebenaran. Kita seimbangkan informasi. Kalau perlu berantas itu hoax, toh. Nah, tapi tujuannya adalah lewat how to write, bagaimana kita menulis itu kita menciptakan legacy untuk generasi penerus kita. Kita juga bisa menjadi duta kayak Dila ini, duta literasi, menulis tentang Sulawesi Utara dari Indonesia, dari Sulawesi Utara untuk Indonesia. Sehingga kata kunci tadi ada gerbang Pasifik Indonesia di Sulawesi Utara. Ada gerbang Pasifik di Sulawesi untuk Indonesia. Benar nggak sih? Benar. Ada gerbang Pasifik di utara Indonesia. Ya udah saya ralat itu. Dan sekarang orang makan bakso karena semua maghrib ini. Baik teman-teman, sobat literasi Sulut, podcast literasi Sulawesi Utara kita hari ini, Om Dino sudah bercerita banyak dan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan bersama Om Dino. Tentunya ini bukan sebuah akhir ya Om Dino ya. Mudah-mudahan Om Dino bisa hadir kembali dan memberikan edukasi, memberikan informasi yang luar biasa bagi kita. Thank you Om Dino. Hari ini Dila banyak mendapat pengetahuan dan informasi. Terima kasih sekali lagi. Dan kalau ada yang mau mengajak sharing untuk pengembangan kelompok-kelompok wisata, bisa menghubungi Om Dino lewat Kakak Dila. Duta Siap, sekarang Dila sudah menjadi manajernya Om Dino. Baik, terima kasih bercanda Om Dino, tapi ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Om Dino, thank you so much. Sama-sama. Sampai ketemu kembali, salam literasi, bye.